Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya yang melimpah ruah di sekitar kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tidak ada kalah pentingnya ialah nikmat iman, takwa, dan Islam. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para kaum muslimin yang masih berpegang teguh di atas jalan dakwah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sekarang telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Hari-hari yang telah kita lalui dengan penuh semangat untuk memaksimalkan amal ibadah kita di bulan tersebut, seperti puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran, dan berbagai macam amalan-amalan lainnya, kini hampir sampai pada akhirnya. Sebagai seorang mukmin, hadirin sekalian, hal tersebut seharusnya menghadirkan dua perasaan yang berbeda di dalam hati kita, hadirin sekalian. Yaitu yang pertama, rasa syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian rasa yang kedua, hadirin sekalian, ialah rasa khawatir dan bertanya-tanya, apakah amalan yang telah kita kerjakan pada bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebab hadirin sekalian, Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya yang paling penting itu bukanlah banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan, akan tetapi yang terpenting itu apakah amal ibadah yang kita kerjakan tersebut dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, untuk menyikapi sebuah pertanyaan tersebut, apakah amalan kita diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menyajikan 3 poin penting yang perlu kita renungkan dan kita perhatikan bersama-sama. Poin yang pertama, hadirin sekalian, ialah kekhawatiran orang-orang soleh terdahulu terhadap amalan-amalannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang soleh terdahulu adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka rajin berpuasa, memperbanyak salatnya, memperbanyak sedekahnya, dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Namun, walaupun mereka telah memperbanyak ibadahnya, mereka tetap saja merasa khawatir, hadirin sekalian, takut bahwasanya amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Ayat ini menggambarkan kepada kita, hadirin sekalian, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mengerjakan banyak sekali amal ibadah, mereka tetap saja takut, khawatir dalam mempersembahkan amal ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, hadirin sekalian, pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW terkait ayat ini. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Mereka mengira bahwasanya ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang melakukan dosa. Padahal baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ayat tersebut
berbicara terkait orang-orang yang rajin beribadah. Mereka rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, dan amal ibadah lainnya. Akan tetapi mereka masih saja dihantui oleh sebuah pertanyaan tersebut. Apakah amal ibadahnya tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kemudian kita lanjut kepada poin kedua, hadirin sekalian, ialah tanda amal kita diterima. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu tanda amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengerjakan suatu amalan, terus Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan amalan-amalan selanjutnya. Maka ini merupakan sebuah pertanda, hadirin sekalian, bahwasanya amalan kita yang pertama tersebut telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walladzina taqaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Yang artinya, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka Allah taala akan menambahkan petunjuk kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Quran surah Muhammad ayat 17. Ayat ini menunjukkan, hadirin sekalian, memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ketika kita menempuh sebuah jalan kebaikan, maka Allah taala akan menambahkan kebaikan kepada diri kita, hadirin sekalian. Oleh karena itu, apabila Ramadan ini berlalu, seharusnya ada dampak, ada perubahan pada diri kita masing-masing, hadirin sekalian. Jika selama bulan suci Ramadan kita senantiasa menjaga ibadah kita, terbiasa menjaga sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya, maka seharusnya ibadah tersebut masih tetap kita kerjakan setelah bulan suci Ramadan. Namun sebaliknya, hadirin sekalian, apabila bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan kita juga kembali terhadap kebiasaan lama kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka ini merupakan suatu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama dan menjadi tanda tanya apakah ibadah yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan tersebut diterima atau tidak di sisi Allah. Kemudian poin yang terakhir yang akan kami sampaikan ialah doa orang yang beriman agar amalnya diterima. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran kita menemukan sebuah contoh yang begitu indah dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putranya Ismail alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Yang artinya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah yakni Ka'bah bersama dengan putranya yakni Ismail seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal kebaikan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Dari ayat tersebut, hadirin sekalian, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kelas kita itu berbeda dengan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdua adalah seorang nabi sekaligus rasul, utusan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya amalan mereka itu bukanlah amalan yang sembarangan, hadirin sekalian. Mereka membangun Baitullah, Ka'bah, yang merupakan salah satu tempat yang paling mulia yang terdapat di atas permukaan bumi ini. Namun, apakah mereka sombong terhadap amalannya? Apakah mereka berbangga diri terhadap amalannya? Jawabannya tidak, hadirin sekalian. Mereka justru takut, khawatir bahwasanya amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya, hadirin sekalian? Buktinya kita kembali kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 127 yang telah kami bacakan. Bahwasanya setelah mereka membangun Baitullah, Ka'bah tersebut, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah amal kebaikan kami. Sesungguhnya
Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Hal ini mengajarkan kepada kita hadirin sekalian bahwasanya seorang mukmin itu harus lebih lagi menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima. Ia tidak boleh merasa aman atas amalan yang ia kerjakan, karena hanya Allah lah yang berhak untuk menerima atau menolak amalan tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di penghujung bulan suci Ramadan ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang telah kita lakukan, puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah lainnya dapat diterima di sisinya. Dan marilah kita berusaha menjaga kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar tetap hidup dalam kehidupan kita di bulan-bulan setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.